Shalom, Tuhan memberkati. Sebagai orang percaya, kita harus mengikuti hukum Taurat dan segera menyambut kasih karunia Allah serta menerapkannya di dalam kehidupan keseharian kita. Kita mau nikmati kasih Tuhan, karena kasih Tuhan sungguh luar biasa, tak tertandingi oleh apapun. Mari dengan segenap hati kita masuk hadirat Tuhan. Shalom, shalom teman-teman dari GBS Haleluya Palur. Mari sebelum kita mengadakan ibadah online pada sore hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, dengan nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Tuhan, lindungi jemaat-Mu Tuhan, dan lindungi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Untuk sore hari ini kita mengadakan ibadah online. Begitu juga untuk pemimpin pujian serta pembawa musik. Kiranya Engkau persatukan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pembawa firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa untuk kru yang mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya Engkau juga sehatkan, kuatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk ibadah online sore hari ini. Kiranya Engkau sertai mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat sore, selamat malam. Bertemu lagi dalam ibadah online malam hari ini, ibadah pendalaman Alkitab. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita. Kita mau nikmati kasih Tuhan, karena kasih Tuhan sungguh luar biasa, tak tertandingi oleh apapun. Mari dengan segenap hati kita masuk hadirat Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam
yang pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Atas kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Katakan kasih-Mu Tuhan lebih dari mentari. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh kasih-Mu luar biasa. Kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorai bagi Engkau, karena kasih-Mu sangat luar biasa. Umat Tuhan yang siap bersorak lebih lagi, katakan sama-sama amin. Kita mau bersorak lebih lagi, kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Dia Raja yang mulia, Ku diberi kuasa. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku.
ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sungguh kuasa-Mu luar biasa. Beri kuasa Amin. dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Bilang Allah. lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Bilang lawanku? Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hey! Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. sungguh besar. Amin. Engkau Tuhanku, Engkau besar, Engkau Tuhan. perisai Engkau perisai hidupku. Ku berdiri Kami dengan imani, Tuhan. iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah. Terpujilah Amin. Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami lebih lagi menikmati kasih-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Aku siapkan hati kami Tuhan untuk firman-Mu yang suci Tuhan. Kami mau setia seperti wanita sampai mahkotaku dapatkan. Seperti Amin Tuhan. wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus
Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, ibu-ibu jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online, dan sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, setelah menyanyi, memuji, muliakan nama Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore yang indah Kau berikan pada kami. Kami telah menyanyi, kami telah memuji nama-Mu, dan kami siapkan hati untuk taburan kuasa firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, didiklah kami, agar kami makin mengerti rencana-Mu di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang Taurat dan adat istiadat. Setelah kita belajar tentang jangan menghakimi Selasa yang lalu, sekarang kita akan belajar tentang hukum Taurat dan adat istiadat yang tidak menyelamatkan manusia. Kita akan baca kitab Roma pasal 2 ayat 18b, ayat 19 dan ayat 20. Mari kita baca. Karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Nah, Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat 3 ayat ini. Rasul Paulus menegaskan bahwa hukum Taurat itu mengajar orang untuk berbuat baik. Bahkan
mengajar orang supaya dapat menuntun orang lain pada jalan yang terang. Jadi hukum Taurat itu adalah pelajaran tentang kebaikan yang dapat kita gunakan untuk mengajar orang hidup di dalam terang. Orang yang belajar Taurat mestinya harus jadi pendidik, harus jadi pengajar, supaya menuntun orang-orang masuk ke dalam kedewasaan rohani. Nah, dan itu semua Rasul Paulus mengatakan kamu benar. Belajar Taurat, kamu dapat seperti itu. Belajar Taurat, hidupmu baik. Kalau sudah hidup baik, kamu dapat menuntun orang. Kamu dapat membawa, mendidik mereka agar mereka dapat berjalan di jalan yang terang. Tapi, apakah semua yang belajar hukum Taurat melakukan hal itu? Paulus ragu. Maka muncullah ayat 21, jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Jadi rata-rata orang yang belajar Taurat itu hanya hafal. Sehingga banyak orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dia hafal yang namanya hukum Taurat. Dia bisa mengatakan, tetapi dalam prakteknya kadang-kadang tidak dilakukannya. Nah, ini yang ditegur oleh Rasul Paulus. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kamu mengajar jangan mencuri, tetapi kamu sendiri mencuri. Kamu mengajar jangan berzina, kamu sendiri berzina. Kamu mengajar jangan makan makanan yang diberikan pada berhala, kamu justru merampok rumah-rumah berhala. Sehingga kamu tidak memuliakan Tuhan. Walaupun kamu hafal Taurat, kamu tidak memuliakan Tuhan. Nah, sekarang yang penting kita harus mengakui Taurat itu benar. Taurat itu perlu dipelajari. Taurat itu menuntun orang untuk hidup baik. Tetapi Taurat itu tidak mengajar tentang orang masuk surga. Nah, padahal pelajaran untuk masuk surga itu lebih penting. Pelajaran kasih karunia Allah itu luar biasa. Apalah artinya? Orang itu pandai. Apalah artinya? Orang itu berhasil hidupnya. Apalah artinya dia memiliki kedudukan tinggi kalau dia masuk neraka. Nah, ini yang jadi inti. Yang kedua, Roma 2 ayat 25, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Ritual sunat penting banget, dipentingkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi Alkitab mengatakan kalau kamu tidak melakukan hukum Taurat, ya percuma. Nah, Rasul Paulus menyoroti tentang tradisi sunat. Sunat memang penting, tetapi apalah artinya sunat jika orang yang menyunatkan dan yang disunati tidak ngerti artinya. Bapak Ibu, banyak orang yang menyunatkan anaknya, dia sendiri sunat,
Tapi apa arti sunat? Tidak ngerti apa-apa. Mari kita pelajari. Rasul Paulus menjelaskan, sunat bukan merupakan syarat untuk masuk surga. Ayat yang ke-29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Orang Yahudi sejati tidak tampak keyahudiannya. Orang Yahudi sejati tidak nampak kesunatannya. Dia sunat hati. Ya. Sunat hati. Jadi kalau kita balik, Taurat hanya mengajar kebaikan, menjadikan orang baik, dan sunat hanya merupakan tanda lahir. Ya, merupakan tanda jasmani bahwa seorang laki-laki berani memotong kulit katanya. Hanya berani memotong kulit katanya. Tanda dia pemberani. Ya. Tetapi Taurat dan sunat sekali lagi bukan jaminan orang masuk surga. Sebagai orang percaya, kita harus mengikuti hukum Taurat dan segera menyambut kasih karunia Allah serta menerapkannya di dalam kehidupan keseharian kita. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hukum Taurat baik menuntun kita, membawa kita pada jalan yang benar. Sunat baik memberikan pelajaran kesehatan kepada kita. Tetapi sekali lagi, tanpa mengenal Yesus yang mengatakan aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup, maka kita tidak akan masuk surga. Padahal kita pasti hidup adalah perjalanan, dan suatu saat kita sampai garis finish, dan sesudah di garis finish Allah menghakimi kita, dan Yesus Kristus sebagai hakim tidak menanyakan apakah kamu mempelajari Taurat, apakah kamu sunat, tetapi Yesus bertanya, apakah kamu percaya pada kasih karunia Allah yang memberikan jaminan keselamatan pada kamu. Hari ini kita harus belajar Taurat, tetapi bukan untuk masuk surga. Kita boleh sunat, tetapi bukan jaminan masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga adalah percaya pada Yesus dan jadikan Yesus sebagai juru selamatmu pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau mengajarkan kami tentang Taurat, Engkau mengajarkan kami tentang sunat. Tapi Engkau memberikan kelebihan dari kami yang harus belajar tentang kasih karunia-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah online, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini kita harus tetap patuh pada tata aturan pemerintah, disiplin dengan aturan pemerintah, yaitu 1B 3M. Berdoa, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kemanapun kita pergi, jangan lupa 1B 3M. Doakan ibadah online agar tetap jalan
Dan bagi Bapak Ibu yang ikut ibadah online, jangan lupa like, komen, dan share. Terus doakan kru agar kru ibadah online tetap sehat. Kru ibadah online diberkati dengan semangat dan alat-alatnya awet. Ya, jangan sampai alat-alat ini modal untuk ibadah online lalu rusak. Doa Bapak Ibu akan membuat kami jalan terus. Yang ketiga, GBS Haleluya itu sudah mengadakan ibadah onsite. Sudah mengadakan ibadah tatap muka. Minggu pagi jam 7 anak sekolah minggu, jam 9 ibadah raya. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Rabu ada cabang, jadi ibadah cabang yang diadakan di kantor Mission Care. Lalu hari Jumat ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga, diadakan di Geraha. Nah, pengumuman ini harap Bapak Ibu mengerti, dan kami membuka bagi Bapak Ibu yang belum ibadah onsite, belum ibadah tatap muka, kami mengundang GBS Palur mengadakan ibadah tatap muka. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, khususnya saat ini Tuhan hadir di tempat ini. Perkenankan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terkhusus Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati kepemimpinan beliau dan Tuhan memberkati kebijakan yang dikeluarkannya, terkhusus di dalam rangka menghadapi tahun politik tahun 2024 yang mana saat ini banyak gejala-gejala. Oleh karena itu Tuhan berkenan hadir di bumi Indonesia untuk memberkati, bahkan memberkati program pemerintah di dalam menghadapi tahun-tahun politik. Terima kasih Tuhan Kau hadir memimpin para pemimpin kami dari presiden, para menteri, dewan, sampai bupati, wali kota, lurah, camat, dan sampai ke RT. Tuhan memberkati bumi Indonesia dengan penuh kemuliaan, di mana Roh Kudus senantiasa melingkupi bangsa kami, sehingga ya Tuhan, damai sejahtera berkenan menyelimuti bangsa Indonesia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami mengucap syukur. Engkau izinkan kami menaikkan doa-doa syafaat kami untuk jemaat-Mu, untuk sahabat-sahabat kami, supaya mereka mendapat jamahan kemurahan-Mu. Pak Hinanto yang jatuh, Pak Marsudi yang asam lambungnya naik, Hendra Wijaya yang minta organ tubuh baru, Arin yang jatuh, Ibu Setyo Purnomo yang jatuh, Ibu Linda, dosen Unisri, jamah Tuhan. Dan saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Demikian juga kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak dan Ibu Sriono. Kau telah sembuhkan mereka, biar mereka makin kuat, biar mereka mantap di dalam Engkau dan bersaksi tentang jamahan-Mu. Terima kasih Bapak, Kau telah menjamah mereka, dan saat ini kami akan mengakhiri. Curahkan berkat-Mu untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau, karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu, terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu, terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah, sampai setiap orang akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.